Mahkamah Agung akhirnya resmi membuka jalan tol bagi, secara khusus saya harus berkata, bagi Kaesang yang selama ini memang digadang-gadang akan maju pada pilkada dimanapun. Kadang-kadang namanya muncul di pilkada Bekasi, kadang-kadang di pilkada Depok, dan sekarang muncul di pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kaesang namanya selalu mencuat selama ini karena Kaesang bukan seseorang yang berprestasi, tetapi karena dia adalah anak Jokowi yang masih berkuasa sebagai presiden saat ini. Kita mengetahui majunya Gibran sebagai cawapres beberapa waktu lalu juga dengan kontroversi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang Kaesang turut serta dalam kontroversi perbincangan publik. Saya menyatakan kontroversi perbincangan publik karena memang selama ini terlihat sekali Kaesang ingin dimajukan dalam pilkada entah gimana. Dan sekarang karena selama ini masih terhalang oleh undang-undang dan aturan, maka dilakukanlah upaya hukum di Mahkamah Agung. Mungkin mereka sudah enggan melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi karena sudah mempermalukan pada kasus majunya Gibran. Nah, sekarang mereka main di Mahkamah Konstitusi. Kita melihat negara kita terus diobok-obok. Aturannya terus dipermainkan sesuka hati hanya untuk memenuhi ekspektasi penguasa. Saya harus mengatakan memenuhi ekspektasi penguasa. Penguasa di sini siapa? Mungkin saja Jokowi berkata, oh tidak, bukan, saya tidak ingin, saya tidak itu. Pertanyaannya sekarang, siapa lagi yang mau percaya dan masih mau percaya kepada Jokowi? Setelah terkait Gibran juga, dulu Jokowi menyatakan, tidak mungkin lah, wong baru 2 tahun wali kota, masih sangat muda, belum pengalaman. Ujung-ujungnya didukung dan bahkan yang maju capres adalah Prabowo dan cawapresnya Gibran, tetapi Jokowi lah yang terlihat paling sibuk. Kampanye di mana-mana, dalam tanda kutip kampanye terselubung dengan menyalurkan bansos habis-habisan segala macam. Tetapi Jokowi selalu membantah keterlibatannya dalam Pilpres kemarin sebagai seorang presiden dan sebagai seorang penguasa. Nah sekarang kalau Jokowi berkata, oh tanyakan saja ke Mahkamah Agung, tanyakan ke penggugat. Memangnya masih ada yang mau percaya Jokowi berkata begitu? Saya pikir sudah tidak ada. Kita mau melihat sebetulnya Indonesia ini ke depan menjadi sebuah negara yang demokrasinya patuh aturan. Semua punya waktu, semua harus sabar menunggu waktunya tiba. Tapi mengapa terlihat sekali kekuasaan ini begitu menggiurkan bagi Jokowi dan keluarganya? Terlihat anak-anaknya, mantunya semua ingin punya kekuasaan di mana yang mereka bisa inginkan. Ini adalah sebuah cerminan yang sangat buruk setelah reformasi digulirkan dan dibayar dengan mahal dengan nyawa mahasiswa. Tetapi sayangnya juga sekarang mahasiswa kita cenderung diam membisu melihat semua ini terjadi. Fenomena di negara kita sekarang cenderung diam melihat segala sesuatu kerusakan, keburukan terjadi. Ada apa dengan bangsa kita? Pergeseran ini sangat cepat terjadi. Saya heran. Apa sebetulnya yang akan terjadi? Kita ini mau jadi Indonesia emas atau justru Indonesia cemas? Saya lebih melihat bahwa kita ini ke depan akan menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Mengapa Indonesia cemas? Karena aturan bisa diperlakukan seenaknya oleh penguasa demi memenuhi ekspektasi pribadi dan kelompoknya. Ini yang berbahaya. Jadi kalau Jokowi dan kabinet-kabinetnya bicara tentang Indonesia emas, salah. Palsu kalian semua. Saya harus menyatakan palsu kalian semua. Kita ini sekarang memasuki era Indonesia cemas. Karena saya pribadi cemas melihat masa depan Indonesia diperlakukan seenaknya seperti ini. Aturan bisa diakali hanya untuk memenuhi ekspektasi politik kelompok tertentu dan orang tertentu. Dan Pak Jokowi, ini pesan saya, hati-hati Pak. Sudah banyak contoh orang-orang yang dulunya hebat, diktator, berkuasa penuh. Tetapi di ujungnya dia hancur, bahkan sangat dipermalukan. Bahkan di bumi pun kayaknya mau menguburnya pun sangat dipermalukan. Hati-hati Pak. Ada Hitler, ada Saddam Hussein. Ada banyak Pak, ada banyak sekali. Hati-hati Pak, hati-hati.